Podcast Garnet atau Geologi Berkabar lewat internet merupakan sebuah unit kerja media kreatif yang bergerak di bidang pelayanan publik yang menyuguhkan beragam informasi terkini dan teraktual, baik di bidang geologi maupun kehidupan kampus, dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik yang akan membagikan pengalaman dan juga ceritanya untuk kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Ivan Dilardo Barala, host dari podcast Garnet, Geologi Berkabar lewat internet. Ya, hari ini kita kedatangan tamu, salah satu akademisi dari Departemen Teknik Geologi Undip, yaitu Mas Syauqi. Halo Mas. Halo Ivan. Ya, selamat siang ya Mas. Mungkin bisa kenalan dikit dulu Mas pada penonton Garnet ini. Ya. Siapa ini yang lagi berada di samping Ivan gitu? Ya, baik semuanya, perkenalkan saya Ahmad Syauqi Dadilah. Saya adalah salah satu staf pengajar di Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Kebetulan saya mengajar di mata kuliah Tektonika dan Geologi Struktur. Oke, berarti ini ya, tentang geologi struktur dan apa tadi Mas? Tektonika. Oh, tektonika. Ini tentang gempa-gempa gitu ada kaitannya berarti ya? Ya, ada kaitannya. Ada kaitannya. Mungkin tapi sebelum kita masuk tema hari ini saya mau lempar jokes dulu ya Mas. Oh, boleh. Ini ya, saya ada tebak-tebakan Mas. Kota-kota apa yang nilainya tuh selalu 7? Kota yang nilainya 7? Iya, nilainya selalu 7. Walaupun disebutin tetap 7 gitu nilainya. Apa ya? Kurang tahu Mas? Nggak tahu. Salah 3. Soalnya salah 3 dari 10. Oke. Nice. Ya, mungkin kita masuk ke tema utama kita pada hari ini, yaitu tentang gempa Salatiga kemarin ya Mas. Iya. Ini saya ingin bertanya dulu nih. Kan tadi minggu kemarin, 2 minggu kemarin itu kan ada gempa di Ambarawa sama di Salatiga. Nah, itu kan banyak menarik perhatian media-media gitu kan Mas. Dengan magnitudonya yang kecil dan terjadinya itu sering banget. Nah, itu tuh kira-kira bisa Mas jelaskan itu gempa masuk gempanya tuh jenis apa gitu Mas? Oke, baik. Memang kalau tidak salah tanggal 23-24 kemarin ya, 23-24 Oktober 2021 itu terjadi gempa di sekitar ya ada Banyu Biru ya. Banyu Biru, Ambarawa, Salatiga ya, di sekitar situ. Jadi uniknya itu adalah gempanya dia magnitudonya kecil ya, tapi dia terjadinya sering. Nah, kalau berdasarkan karakteristik dari magnitudonya dan temporalnya atau waktunya, itu gempa yang terjadi di Banyu Biru tersebut bisa diklasifikasikan sebagai gempa swarm. Gempa swarm. Yes. Oke. Terus kan biasanya kan itu gempa kemarin pusatnya tuh kalau saya nggak salah itu pusatnya kan bukan di laut kan Mas? Ya, bukan di laut. Nah, itu tuh kenapa kan biasanya kan kalau gempa pada umumnya yang biasa orang awam tahu itu kan biasanya di laut pusat-pusatnya. Nah, ini kenapa bisa ada pusatnya tuh di daratan, itu kira-kira penyebabnya dari apa gitu Mas? Oke. Jadi mungkin saya luruskan dulu ya. Oh, iya, gempa siap. yang terjadi di laut itu bisa jadi yang dimaksud Ivan adalah gempa akibat subduksi di selatan Pulau Jawa ya. Oh iya betul. Nah, jadi akibat subduksi itu ada lempengan yang stuck, kemudian rilis energi, akhirnya terjadi gempa. Oh, berarti itu karena ada lempeng di laut berarti ya Mas? Ya, ada lempeng di laut. Ya, dia bertubrukan, kemudian ada pelepasan energi dari tabrakan tadi itu. Akhirnya terjadi gempa, guncangan. Oh, berarti kalau yang kasus di Ambarawa seperti apa? Nah, kalau yang di Ambarawa ini cukup unik ya. Kalau berbicara mengenai gempa swarm ya, gempa swarm itu kalau berdasarkan literatur dia merupakan gempa yang terjadi di suatu daerah tapi dia tidak diiringi oleh tidak memiliki main shock ya, alias main shock itu apa Mas? Main shock itu adalah main shock. Ya, main shock. Oh iya, oke. Jadi gempa yang guncangannya sangat besar. Kalau karakteristik gempa akibat tektonik biasa, itu biasanya kita punya magnitudonya yang besar sekali. Betul. Kemudian seiring dengan waktu dia akan melandai semakin kecil. Ini yang kita sebut sebagai aftershock. Oh, aftershock. Ya, aftershock. Nah, ada juga memang yang ada pre-shocknya dulu nih. Jadi getaran kecil, kemudian tiba-tiba magnitudonya besar, setelah itu terus kecil. Nah, aftershocknya. Kalau di gempa swarm ini dia tidak ada main shocknya, jadi biasanya dia kumpulan dari gempa-gempa kecil, magnitudonya kurang dari 4. Ya, kurang dari 4. Dia jadi gempa, kemudian berhenti. Nah, cuma berhentinya ini kita nggak tahu. Ada yang periodenya dia harian, ya. Jadi dia berlangsung dalam
katakanlah 3 hari. Nah, selama 3 hari itu dia terjadi gempa sering. Nah, tapi betul. sama kurang dari 4 magnitudo 4. Magnitudonya 4. Tapi ada juga yang berbulan-bulan. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Contohnya kalau di Indonesia tuh di Mamasa ya. Di Mamasa tuh di Sulawesi bukan? Sulawesi ya. Sulawesi. Iya. Nah, itu dia dari 2018 sampai sekarang tuh dia masih ada gempa yang Gempa kecil-kecil. kecilnya. Tapi intens itu yang tahunan itu. Maksudnya tiap hari atau mungkin sekali seminggu atau gimana gitu Mas maksudnya? Biasanya kalau karakteristiknya itu ya dia kalau kita bisa buat grafik ya. Misalnya ini adalah magnitudo, kemudian ini adalah waktu ya. Iya betul. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi ngumpul gitu. Oh, kumpul di sini. Oh, paham. Cuma kalau yang di karakteristik gempa di Banyu Biru kemarin, ya ini itu dia memang intensitasnya tinggi di awal, kemudian hari berikutnya dia mengecil semakin sedikit. Ya, kemudian ada periode tanpa ada gempa, dan kalau saya baca dari BMKG pagi hari ini tuh ada getaran lagi. Pagi hari ini? Ya, pagi hari ini. Waduh. Ya, kalau nggak salah 2 kali. Jadi total sampai hari ini itu ada 41 kali gempa. Ya, dan semuanya kurang dari 4. Ya, bahkan kurang dari 3 lah. Tadi penyebabnya karena penyebabnya itu untuk gempa swarm ada beberapa penyebab ya. Ya. Yang pertama yang paling sering itu adalah karena aktivitas dari geotermal ya, aktivitas kegunung apian. Iya. Jadi ketika ada magma dia naik ke permukaan, ya dia kan akan merekahkan batuan-batuan yang di atasnya. Iya, betul. Nah, ketika dia batuan itu merekah, nah kita rasakan rekahan itu sebagai gempa kecil. Nah, jadi gempa swarm itu dia relatif lokal ya. Oh, jadi biasanya di sekitar situ aja. Iya, betul. Kemudian bisa juga karena ini yang agak jarang ya, karena tektonik. Oh ya. Nah, dan kalau berdasarkan BMKG ini gempa yang di Banyu Biru kemarin itu adalah aktivitas tektonik. Oke. Nah, itu tektoniknya itu disebabkan karena ada sesar atau ada lempeng di sana atau gimana Mas kira-kira? Nah, jadi kita bisa tahu kenapa itu adalah gempa karena tektonik karena berdasarkan dari catatan seismik ya. Catatan seismiknya itu ada gelombang shear yang menunjukkan bahwa ada pergeseran litologi blok batuan. Nah, berbicara mengenai pergeseran gempa swarm ini kan tadi lebih banyak karena aktivitas magma ya, ke gunung apian. Nah, cuma kalau di Banyu Biru ini dia akibat tektonik. Kenapa? Ya karena yang pertama dia secara letak itu memang dia dekat dengan sesar-sesar, ada sesar Merapi, kemudian ada sesar Ungaran dan sesar Rawapening. Iya, betul. Nah, jadi memang dia di sekitar sesar-sesar tersebut. Nah, kemudian ditambah dengan catatan tadi ada dari seismograf ternyata ada ada indikasi pergeseran lempeng, ya sudah berarti itu memang benar karena tektonik. Tektonik berarti ya. Berarti kan setahu saya kalau nggak salah di situ, sekitar situ kan ada juga gunung-gunung kan? Iya. Apakah mungkin ada akibat dari aktivitas gunung sekitar situ kah kira-kira apakah penyebab gempa ini terjadi atau tidak Mas? Mungkin kalau penyebabnya ya kita masih belum tahu secara detail ya penyebabnya ya. Bisa jadi pergerakan lempeng itu dipengaruhi oleh aktivitas gunung api juga, tapi ya kita nggak tahu ya. Iya betul. Masih belum bisa disimpulkan seperti itu ya. Jadi perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oke, mungkin buat mahasiswa bisa dijadikan penelitian ya ke depannya. Nah, itu. Yes. Terus mungkin Mas, ini kan gempa dengan magnitudo kecil itu tuh bisa membahayakan daerah sekitar nggak? Kan terjadinya beberapa kali kan? Iya. Kadang-kadang kan seperti istilah sedikit-sedikit menjadi bukit. Ini apakah berbahaya kan nanti? Oke, berbicara mengenai bahaya, tentunya kita melihat kepada kesiapan ya dari masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Ya. Iya. Jadi kalau gedung atau rumah yang masyarakat sana tinggali dia tahan gempa, ya, saya yakin dengan adanya gempa swarm ini harusnya aman. Ya. Tapi kalau kita melihat di berita, ternyata ada rumah-rumah yang retak-retak ya.
Nah, itu menunjukkan struktur bangunannya atau bahan bangunannya itu tidak terlalu kuat ya untuk menahan gempa. Ya. Jadi memang tidak didesain untuk menghadapi Gempa-gempa. getaran akibat gempa. Oh iya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu ya berbahaya juga itu. Ada bahayanya juga ya, walaupun kecil ya magnitudenya. Oke. Terus Mas, kan tadi kalau nggak salah tadi di Sulawesi ada juga ya gempa yang kayak di Swarm. Mamasa itu. Terus daerah-daerah lain mungkin ada juga nggak ya yang Mas tahu kira-kira yang sama kasusnya kayak Ambarawa gitu, yang harian gitu kan? Yang saya ingat itu ada di kaki Gunung Salak ya. Oh, Gunung Salak. Nah, itu di Jawa Barat ya? Ya. Jadi itu juga terjadi swarm ya. Jadi ada gempa yang berada di lokal itu saja dan intensitasnya tuh kurang dari 4 semua. Oke. Terus kalau misalnya buat daerah-daerah kayak dekat lempeng kayak misalnya Kepulauan Nias kan di Sumatera, itu apakah mungkin bisa terjadi juga nggak Mas gempa swarm itu? Kalau dekat lempeng kayak gitu kan? Kalau kita memiliki lempeng-lempeng yang besar ya itu lebih mungkin terjadi gempa dengan karakteristik yang ada main shocknya ya. Jadi dia magnitudonya besar. Lebih besar lagi dari 4 ya. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berada di daerah-daerah yang secara tektonik aktif ya, dan seperti di daerah subduksi, kemudian ada daerah-daerah dengan sesar-sesar naik lipatan ya. Iya, betul. Itu terjadi akumulasi stres atau tegangan dari atau tegasan dari gaya yang akibat pergerakan lempeng ya. Jadi kalau kita masih ingat ya, jadi lempeng Samudra Hindia di bagian selatan Indonesia itu dia bergerak ke utara. Bergerak ke utara, kemudian menunjam ke lempeng Eurasian. Ya, ada Pulau Jawa di sana, ada Sumatera. Nah, ketika lempeng samudra ini dia tersubduksi ya istilahnya ya, menunjam ke bawah lempeng Eurasia ini. Kadang-kadang lempeng ini akan stuck. Dia akan stuck, tertahan. Tertahan. Nah, ketika dia tertahan ini, padahal dia kan jalan kan? Iya, jalan terus. Nah, jalan terus, tapi dia tertahan. Terjadi akumulasi energi. Nah, akumulasi energi ini lama-kelamaan dia akan mengumpulkan tenaga. Ya, mengumpulkan tenaga sampai suatu ketika dia tidak bisa menahan lagi. Akhirnya terjadi patahan. Nah, patahan ini dirasakan sebagai gempa yang besar gitu. Magnitudonya relatif lebih besar. Kalau misalkan pergerakan lempeng yang terus-menerus tanpa adanya stuck itu, apakah bisa dimaksudkan sebagai gempa swarm nggak Mas kira-kira? Nah, kan itu ya betul. Jadi kalau kita punya sesar yang aktif ya, dan ternyata sesarnya itu dia tidak ada yang stuck, tidak ada yang mengganjal, jadi dia creeping, merayap. Nah, itu juga bisa menghasilkan gempa swarm. Berarti walaupun di daerah subduksi lempeng tadi itu masih ada kemungkinan terjadi gempa swarm juga. Iya, bisa. Oke. Jadi ya tidak selalu di gunung api ya, tapi memang kebanyakan dia terjadi akibat aktivitas magma ya. Oke, terus ini kan gempa swarm yang di Ambarawa ini sendiri, apakah sampai sekarang kan masih ada aktivitas? Nah, itu kedepannya kira-kira masih berlanjut gak ya Mas? Secara geologi? Ataukah mungkin ada periode mungkin 1 bulan ke depan diprediksi akan berhenti gitu? Apakah ada gitu Mas? Kira-kira? Kalau kita memastikan kapan dia akan berhenti, ya sepertinya tidak bisa ya. Ya karena kita berbicara dengan alam ya, dan kita sendiri belum terlalu mengerti sebenarnya apa yang terjadi di Banyu Biru atau Ambarawa tadi. Berarti masih belum bisa dipastikan kapan dia berhenti ya. Bisa ya. Cuman kalau kasus yang lain kayak di Gunung Salak itu udah terjadi beberapa tahun ini Mas, atau baru-baru ini juga kalau yang Gunung Salak itu? Kapan ya? 2015 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih kelihatannya udah belum. Saya tidak mengikuti lagi ya. Tapi sepertinya tidak ada catatan lagi seperti itu. Tapi kalau ini juga berdasarkan data dari BMKG ya. Iya Mas. Gempa swarm yang ada di sekitar Ambarawa tadi, Banyu Biru tadi, itu sebenarnya sudah pernah terjadi saat zaman kolonial Belanda dulu.
Oh tahun 90-an ya. Tahun 1900-an ya. Sudah Abad 1800-an. Oh abad lah ya, betul. Jadi tahun 1800-an itu sudah ada ya. Apalagi ya wajar lah kalau sekarang masih ada kelihatan lagi ya. Ya. Kalau misalkan kita punya tektonik kan ya dia selama tektoniknya masih aktif, ya sesarnya masih aktif ya masih ada kemungkinan gempa ya, Mas. Terus Mas terkait gempa kan, apakah hingga saat ini teknologi dari manusia itu bisa nggak Mas yang kira-kira memprediksi gempa besar itu akan terjadi? Kan tadi misalnya contoh kan ada di subduksi itu kan karena pergerakan terus. Terus tiba-tiba apakah manusia bisa memperkirakan nggak atau ada alatnya gitu yang bisa memprediksi kapan lempeng itu akan stuck dan sehingga menghasilkan magnitudo yang besar? Apakah ada teknologi sampai sekarang itu yang bisa memprediksi seperti itu, Mas? Kalau kita memperkirakan daerah mana yang sedang mengalami stuck ya dan kemungkinan terjadi akumulasi energi besar di sana itu bisa. Oh, itu bisa. Itu kalau Ivan masih ingat penelitiannya yang dari Geodesi ITB ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu Pak. Saya lupa ya Pak Irwan Melano. Bukan Pak. Yang dari dulu ya saya lupa. Ya pokoknya yang penelitian dari ITB itu. Jadi ya, hasil kesimpulannya adalah bahwa dari selatan Pulau Jawa itu ada daerah-daerah yang selama beberapa periode ini, beberapa tahun terakhir ini dia tidak terjadi seismisitas. Ya, jadi tidak. Jadi apa itu maksudnya Mas seismitas itu? Jadi kalau kita punya aktivitas kan di bagian selatan Pulau Jawa itu kita punya subduksi ya. Subduksi lempeng. Ada lempeng yang menunjam samudra ke lempeng yang lain ya. Iya. Nah, ketika dia menunjam ini kan dia tidak selamanya smooth ya. Iya betul. Nah, karena dia tidak selamanya smooth, ada rilis energi berupa gempa tadi ya. Nah, biasanya gempa-gempa kecil nih. Iya, nah, gempa-gempa kecil itu kita catat melalui seismograf sebagai titik gempa, ya, gempa-gempa kecil lah ya. Iya, bisa. Nah, tapi ada beberapa bagian dari Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera, di bagian selatannya ya, itu daerah yang sepi akan seismisitas. Oh, ya, tidak ada. Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Padahal kan kita tahu ada subduksi. Kalau di sebelah-sebelahnya itu ada seismisitas, tapi di bagian situ tidak ada. Berarti kita bisa simpulkan di bagian situ terjadi pengumpulan energi. Ya, ada bagian batuan yang stuck di sana. Iya. Nah, jadi itu ada kemungkinan untuk gempa di kemudian hari. Cuma kapannya itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Sepertinya belum ada teknologi yang bisa memperkirakan secara pasti. Oh, besok ada gempa. Bisa, nah, itu belum. Tapi apakah mungkin kira-kira kan? Apakah mungkin di masa depan mungkin kan? Seperti tahun dulu kan kita nggak bakal memprediksi manusia bisa terbang dengan pesawat kan tidak masuk akal. Tapi apakah mungkin 1000 tahun ke depan mungkin ada alat yang bisa memprediksi gempa gitu? Apakah mungkin nggak menurut pandangan geologis gitu? Ya, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, saya kira mungkin anak bisa terjadi. Sangat mungkin. Oke. Berarti kalau buat sekarang itu buat menentukan daerah suatu itu bakal ada gempa itu cuman dari aktivitas dari tahun ke tahun kayak gitu-gitu ya Mas. Kayak yang daerah sini masih sepi nih dalam beberapa tahun dan kemungkinan bakal terjadi gempa di daerah situ. Paling kayak gitu ya. Sebenarnya ada teknologi dari waktu itu UGM ya. Yang mengembangkan ada satu teknologi, dia memasang suatu sensor ya ditanam ya di bawah permukaan tanah. Itu di dekat subduksi itu atau di dekat bukan, pantai ini kalau ini di darat. Oh, di darat. Kalau yang di laut belum. Saya kira belum ada ya? Belum ada yang sampai advance seperti itu. Tapi kalau gempa yang di sesar-sesar yang ada di darat ya, seingat saya peneliti-peneliti dari UGM itu ada yang mengembangkan alat untuk memprediksi terjadinya gempa, yaitu dengan memperkirakan kadar gas argon kalau nggak salah. Jadi ketika suatu daerah itu akan mengalami gempa, ya biasanya terjadi rilis dari gas argon ya. Nah, jadi kalau misalnya alat itu mendeteksi ada rilis gas tersebut, kemudian ditambah parameter-parameter yang lain, saya lupa ya parameternya apa, itu bisa disimpulkan bahwa beberapa hari atau beberapa minggu kemudian akan terjadi gempa. Gempa di situ ya. Cuma kalau yang benar-benar besok jam 7 pagi nggak bisa ya. Iya betul masih sulit gitu kan. Iya. Berarti sekarang ini kita nih ya
beralih ke mitigasinya ya Mas. Nah, Kayak betul. gempa ini. Kan ini penting banget buat masyarakat gimana cara mereka itu mengatasi gempa, apa langkah mereka ketika terjadi gempa. Apalagi kan pengetahuan saya daerah Jawa ini jarang sekali gempa ya. Soalnya saya dari Sumatera Barat itu kan sering banget gempa itu kan. Jadi kayak mungkin bisa edukasi buat masyarakat gitu kan. Terkait dengan mitigasinya sendiri. Kalau buat untuk masyarakatnya sendiri, apa langkah yang diperlukan masyarakat dalam dan juga sebelum, saat dan sesudah gempa itu terjadi, kira-kira apa Mas? Oke, jadi karena kita tidak bisa atau belum bisa lah ya, belum bisa memperkirakan secara presisi kapan suatu gempa terjadi, maka langkah yang paling tepat kita lakukan sekarang adalah mitigasi. Iya, oke. Nah, mitigasi gempa itu bisa kita mulai dengan ya kita kenali dulu, daerah kita itu memang ada potensi gempa. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu daerah kita ini ada potensi gempa, maka yang kita lakukan adalah ya kita ketika kita membangun bangunan, bangunlah bangunan yang tahan gempa. Contoh bangunan tahan gempa itu kira-kira yang kayak gimana Mas? Apakah dari strukturnya, apakah dari apakah Mas tahu apa gimana gitu? Saya kira itu anak teknik sipil lebih paham ya. Ya, tapi secara general pokoknya dia memiliki rangka yang kuat yang menahan getaran. Nah, terus kemudian selain bangunan, kita juga perlu paham apa yang perlu kita lakukan ketika gempa terjadi. Nah, saat gempa terjadi, yang kita lakukan adalah ketika kita berada di luar ruangan, carilah tempat yang terbuka ya. Jadi hindari ada pohon, hindari ada tiang listrik apalagi ya. Kemudian ada bangunan-bangunan. Pokoknya cari tempat yang kosong ya. Kayak lapangan bola, lapangan gitu. bola atau lapangan parkir lah ya. Ya. Kemudian tapi kalau misalkan kita berada di dalam gedung, apa yang kita lakukan? Ya, ketika gempa terjadi, ya, yang pertama adalah lindungi kepala. Bagian kepala dulu ya, Mas. Bisa menggunakan, kalau misalnya ada tas ya pakai tas. Ya, kalau misalkan ada meja, langsung ke bawah meja. Ya, kalau misalkan tidak ada meja, ya berdiri di bagian pojok, bukan pilar-pilar gedung ya. Itu relatif lebih kokoh ya. Ya, tapi ya tetap kepala itu dilindungi. Ya. Nanti setelah gempa terjadi sudah selesai, segera keluar. Kemudian cari tempat terbuka karena biasanya setelah gempa itu akan terjadi gempa susulan biasanya. Nah, makanya ya kira-kira seperti itu. Palingan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di bawah meja itu emang safety banget ya, Mas. Kira-kira apakah kan bisa aja mejanya roboh gitu kan juga. Betul. Apakah emang lebih dianjurkan ke bawah meja atau lebih dianjurkan untuk keluar? Kalau saat gempa terjadi dan kita jauh dari pintu ya udah di bawah meja lebih safety aja. Kalau pernah dengar triangular safety jadi segitiga keamanan tuh. Iya. Ya, cari sesuatu. Jadi misalnya kita punya dinding ya, cari sesuatu yang bisa kita sandarkan ke tembok atau pilar tadi. Kemudian kita berlindung di bawahnya. Itu akan lebih safety lagi ya. Soalnya itu mengalir ini ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang jatuh ke sini jatuhnya ke samping kan. Terus kalau untuk pemerintah sendiri gimana? Buat penanganan gempa ini kira-kira Mas. Apa yang bisa dilakukan? Kan kalau pas saat gempa kan pemerintah nggak bisa apa-apa gitu Mas. Mungkin sebelumnya apa penyuluhan atau gimana kira-kira dari pemerintah biar masyarakat itu lebih aware gitu pada gempa ini. Kalau sebelum gempa terjadi, tindakan mitigasi itu sangat penting ya. Nah, mitigasi oleh pemerintah ini bisa dilakukan dengan cara ini. Pertama, melakukan planning pembangunan permukiman itu harus dijauhkan dari sesar-sesar aktif atau yang dekat-dekat dengan potensi gempa ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika membangun bangunan dan ternyata di situ ada potensi gempa, ya bangunlah dengan bangunan yang tahan gempa. Ya. Jadi fungsi regulasi dari pemerintah ini penting banget ya. Ya, kemudian ketika penyuluhan ya. Jadi pemerintah melakukan penyuluhan di daerah-daerah yang rawan gempa itu penting ya. Jadi ketika gempa terjadi, masyarakat sudah tahu, saya harus begini. Oke. Ya, di samping mempersiapkan untuk fasilitas ketika terjadi gempa. Ya. Nah, itu. Fasilitasnya yang kayak
penanda-penanda itu ya Mas? Ya, penanda. Jadi kalau misalkan ada gempa yang berpotensi tsunami, itu ada berarti ada panah-panah arah evakuasi. Arah evakuasi itu. Seperti itu. Oh, itu paling kalau setelah gempa mungkin palingan apa ya langkah pemerintah kira-kira Mas kalau gitu? Kalau Apakah saya memberikan kira, donasi aja atau mungkin ada yang lain? Gak ada ya palingan ya? ya saya kira kalau dari pemerintah ya, Iya. ya mungkin memberikan bantuan ya kan, gitu. kemudian menata kembali rumah-rumah yang hancur mungkin ya. Apakah nanti dari pemerintah bakal melakukan kajian ulang nggak di daerah itu Mas terkait gempa itu? Biasanya Itu, atau tidak wah ada? kalau itu saya kurang paham. Kurang paham ya. Nah, tapi ya akan baik kalau misalnya ada kajian Gitu ya Mas buat kedepannya gitu. Betul. Oke, mungkin ini ya terkait gempa Ambarawa dan itu mungkin sudah cukup ya Mas. Tadi banyak banget informasi yang udah Mas berikan buat penonton Garnet gitu ibaratnya. Sebelum ini ya, sebelum di akhirnya saya ada tebak-tebakan lagi Mas. Waduh. Saya suka banget nih tebak-tebakan Mas. Ini Mas, tempat-tempat apa yang bisa bikin Mas pusing? Pusing aja bawaan gitu kan? Pusing. Tapi bukan karena gempa. Pusing aja bawaannya ke sana. Pusing. Apa itu? Menyerah. Enggak tahu. Rawa pening, soalnya pening. Pusing. Oh, pusing gitu. Ya mungkin sekian dari podcast Garnet hari ini bersama Mas Yoki. Terima kasih informasi yang telah diberikan oleh Mas Yoki dan ngobrol santainya tadi. Mungkin ada conclusion atau tidak ada dari Mas Yoki kepada pemirsa? Ya paling conclusionnya potensi gempa di Indonesia itu banyak ya. Nah jadi saat ini kita tidak bisa memprediksi dengan presisi kapan suatu gempa akan terjadi. Sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah mitigasinya. Ya, mempersiapkan apabila memang terjadi, kita bisa meminimalisir kerugian, baik kerugian fisik maupun material. Oke, mungkin terima kasih dari Mas Yoki dari penjelasan dan juga conclusionnya. Mungkin dari saya, Ivan Dilare Barala dari host podcast Garnet yang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai jumpa, ketemu lagi di podcast Garnet kedepannya. Woo, mantap.